Prinsipnya jelas. Dalam mukaddimah, Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang berdasarkan tawassut dan tasamuh, moderat dan toleran. Cita-citanya ingin membangun persaudaraan sebangsa dan setanah air, ukhuwah wataniyah. Jadi sebetulnya yang luar biasa dari para ulama NU itu adalah jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tahun 1914, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah NU ini sudah menyampaikan jargon hubbul waton minal iman. Nasionalisme adalah bagian dari perintah agama. Maka dari 3 kategori ini, dipilihlah keadaan pada saat itu, ini termasuk Darussalam, yang membiarkan umat Islam melaksanakan ibadah, yang membiarkan umat Islam mengikuti ajaran-ajaran agamanya dengan bebas tanpa dihalangi oleh pemerintah. Keberadaan Masjid Kecil Al-Hinduan yang terletak di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini nyaris tak banyak diketahui masyarakat luas, termasuk masyarakat di kota ini. Padahal bangunan ini adalah bagian dari sejarah ketika para ulama berembuk soal bentuk negara yang paling cocok untuk Indonesia yang saat itu masih dikuasai oleh bangsa kolonial. Saat itu, sekitar 300 ulama, utusan dari berbagai daerah berkumpul untuk melaksanakan Muktamar ke-11 yang diadakan pada Juni 1936. Muktamar merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh organisasi Nahdlatul Ulama sejak didirikan pada tahun 1926. Muktamar kali ini menjadi sangat istimewa karena untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Pulau Jawa. Terlebih lagi agendanya, selain mufakat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan, adalah untuk merumuskan bentuk negara. Sangat disayangkan, nyaris tidak ada catatan maupun dokumentasi resmi tentang peristiwa penting ini. Haji Kaskin Amran, mantu salah satu panitia pendiri Langgar Al-Hinduan, hanya bisa bercerita sedikit saja tentang peristiwa bersejarah itu. Ya, saya dengar begitu. Dia cerita ada kalau memang ada muktamar. Setelah ini selesai dibangun, lalu adakan muktamar. Katanya yang pertama pulang, kalau tidak salah begitu kan. Tidak ada catatan. Cuma ada foto, cuma fotonya kebetulan saya cari-cari tidak ketemu. Ada fotonya. Foto menjadikan ini mulai dibangun sampai selesai. Nah, gambar itu mungkin ada itu, saya cari-cari nggak ada. Jadi yang saya tahu, moto saya ngasih tahu saya foto gambarnya ini ada. Cuma bangunan waktu membangun sampai selesai, lalu ada anak-anak lagi yang difoto juga di depan ini. Kondisi Langgar yang dibangun pada tahun 1935 ini tak terurus dengan baik meski masih dapat digunakan dengan kapasitas 100 orang. Hanya bagian lantai 1 saja yang masih dapat digunakan, sedangkan bagian lantai 2 sudah tak dapat digunakan lagi karena lantainya jebol. Ketua Pengurus Wilayah NU Kalimantan Selatan, Syarbani Haira menjelaskan, Langgar Al-Hinduan menjadi tempat ibadah bagi muktamirin. Adapun acara muktamar diadakan di bangunan di sebelah Surau Al-Hinduan. Sebenarnya kalau hari ini kan isunya kan musala itu ya. Sebenarnya bukan di situ. Di situ hanya di samping musala itu ada bangunan yang bisa dijadikan tempat pertemuan. Nah, disitulah
tempatnya muktamar. Ada Kota Baru juga kan, di situ banyak tokoh NU yang menyediakan tempat. Itu kan ya 1 kilo lah jaraknya dari musala itu. Itu ada tempat nginep, tempat pertemuan juga yang istilahnya kecil-kecilan. Nah, tetapi di samping musala itu memang ada bangunan dulu, bangunan. Cuma bangunannya udah nggak ada lagi. Jadi di tempat bangunan itulah tempat muktamar. Kalau musala itu, kalau musalanya sudah berdiri ya paling tempat sholat. Tapi kan menjadi berjasa karena di situ dipakai juga untuk sholat, itu kira-kira gitu. Berdasarkan hasil penelusuran Syarbaini, ada 3 agenda yang dibahas di dalam muktamar. Soal bentuk negara, ya. Soal bentuk negara salah satunya. Saya ingat ada beberapa gitu ya keputusan di Banjarmasin ini. Satu diantaranya soal bentuk negara. Kedua, saya ingat itu adalah keputusan untuk tidak yang bersifat sosial, itu NU tidak menerima pendataan tokoh-tokoh Muslim yang mau dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, itu masalah sosial. Kemudian yang keagamaan, seingat saya satu itu soal hukumnya ya laki-laki memberi salam kepada perempuan. Para ulama yang mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama telah menanamkan cita-cita luhur dalam menjaga keutuhan bangsa. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Said Akil Siraj, menegaskan cita-cita itu tertuang sebagai landasan organisasi. Prinsipnya jelas, dalam mukadimah, Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang berdasarkan tawassud dan tasamuh, moderat dan toleran. Cita-citanya ingin membangun persaudaraan sesama Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat manusia. Secara umum gitulah. Jadi apa artinya? Artinya NU tidak mentolerir sedikit pun untuk ekstremisme, radikalisme, apalagi sama terorisme. Bahkan, nasionalisme cinta tanah air telah dikumandangkan oleh ulama NU jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sebetulnya yang luar biasa dari para ulama NU itu adalah jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tahun 1914, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah NU ini sudah menyampaikan jargon hubbul waton minal iman. Nasionalisme adalah bagian dari perintah agama. Lebih lanjut, Rektor Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Profesor Mujibur Rahman, menjelaskan bahwa NU sejak dibentuk telah memiliki dimensi politik kebangsaan. Menurut Mujibur Rahman, pemikiran kebangsaan para ulama ditegaskan dalam Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936. Pertama, posisinya berada di luar Jawa. Itu menunjukkan bahwa NU ingin menunjukkan, loh kami ini bukan Jawa aja loh, gitu kan. Di zaman itu, kami ini nasional. Jadi yang paling strategis mana? Ya Kalimantan Selatan, karena Surabaya ke sini itu dekat. Kemudian selain itu, kalau kita melihat
cara mereka menjawab pertanyaan di muktamar itu tradisionalis sekaligus kontekstual. Ini yang menurut saya menarik. Nah, jawabannya begini. Ini negara tipe apa kita tinggal ini? Tipe itu akan menentukan apakah kita akan mempertahankan negara ini ataukah kita biarkan saja atau kita musuhi. Ya. Jadi lalu dibagilah negara itu di dalam kitab itu. Ada namanya Darul Islam, negara Islam. Ini bukan negara Islam. Ada namanya Darul Harb. Darul Harb itu negara yang memerangi Islam. Yang ketiga, Darus Sulh, negara yang damai bersama Islam. Maka dari 3 kategori ini, dipilihlah keadaan pada saat itu, ini termasuk Darus Sulh, yang membiarkan umat Islam melaksanakan ibadah, yang membiarkan umat Islam mengikuti ajaran-ajaran agamanya dengan bebas tanpa dihalangi oleh pemerintah. Tanpa perdebatan yang alot, ratusan ulama dari berbagai penjuru daerah secara arif bersepakat tentang bentuk negara yang paling tepat bagi negeri yang sedang mereka perjuangkan kemerdekaannya saat itu. Sebuah keputusan yang akan menjadi landasan ideologi, politik, maupun pemerintahan bagi organisasi ini. Tahun 36, ini ringkas cerita, tahun 36, muktamar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keputusan muktamar NU yang kelihatan kiai-kiai desa, kiai-kiai kampungan, pakai sarung waktu itu, pakai bagiak teklek yang dari sepatu dari sandal itu. Luar biasa keputusannya. Penampilannya pakai sarung desa, tapi keputusan luar biasa. Indonesia adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Indonesia negara yang damai. Darussalam itu negara yang damai. Bukan negara Islam, bukan negara agama. Hebat gak? Hebat gak? Itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kita tahu nation state. Darussalam. Yang merekrut atau mengakui atau merangkul lah komponen di Nusantara, lintas agama, lintas suku. Indonesia Darussalam bukan negara agama, bukan negara suku, bukan negara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bukan negara Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Melayu, dan seterusnya. Indonesia. Itu kiai-kiai. Artinya sejak itu jelas sekali kiai-kiai, sejak itu ya, NU itu jelas sekali nasionalismenya. Terang sekali. Tapi nasionalis yang religius, jangan lupa. Kalimantan merupakan salah satu kantong basis massa terbesar NU setelah Pulau Jawa. Pesatnya perkembangan NU di Kalimantan ini tak lain adalah jasa Kiai Haji Abdul Qadir Hasan atau yang sering disebut Guru Tuha. Selain mencari ilmu hingga ke kota Mekah, ia juga berguru di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Kedekatannya dengan salah satu pendiri NU, Kiai Hashim Asy'ari, membuatnya dipercaya untuk membuka cabang NU yang pertama di luar Jawa. Bupati Banjar, Kiai Haji Khalilur Rahman, yang merupakan salah satu murid Guru Tuha, mengisahkan bagaimana sang guru mengembangkan NU di Kalimantan melalui Pondok Pesantren Darussalam Martapura yang ia pimpin saat itu. Nah, pada waktu beliau mondar-mandir di Jawa itulah, pada waktu beliau terutama di Jombang, beliau salah satu santri kesayangannya Kiai Hashim Asy'ari. Nah, pada waktu itu NU merencanakan ingin membentuk satu organisasi yang dinamakan Nahdlatul Ulama. Nah, pada waktu itulah beliau pulang ke Banjar sekaligus membawa NU
Beliau ke Banjar, pulang ke Banjar pada tahun 1928. Terus membentuk cabang-cabang NU di Kalimantan, bahkan Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan Tengah, untuk cabang-cabang NU. Terbentuklah, dan beliau itu sekaligus menjadi pimpinan pondok pesantren pada waktu itu. Dan beliau pada waktu itu menyebar guru-guru ke daerah-daerah, utama ke Kalteng, ada yang ke Kalbar, ada yang ke Kaltim. Nah, guru-guru yang pulang, yang diberangkatkan oleh beliau ini dikirim ke daerah-daerah ini, sekaligus juga membawa NU. Nah, itulah jadi cepatnya menyebar NU di Kalimantan Selatan ini, terutama Kalimantan Selatan. Jadi sampai-sampai oleh pimpinan PIB Nahdlatul Ulama menunjuk bahwa Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada waktu Muktamar ke-11 tahun 1936 diletakkan di Banjarmasin. Fauzan Saleh, Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Islam Darussalam Martapura, mengatakan ketokohan dan kemampuan berorganisasi guru Tuha dalam berorganisasi membuat NU berkembang pesat di Kalimantan. Jadi ketokohan beliau itu dari kemampuan ilmuannya, kemudian ketokohan beliau itu dari kemampuan mengorganisirnya, karena beliau terbiasa di Jombang itu berteman dengan Haji Hasyim Asy'ari, kebiasaan. Jadi kemampuan beliau memanage sebuah organisasi, kemampuan kesungguhan mujahadah beliau, kesungguhan memang kemampuan beliau. Nah, ini sebuah tokoh yang memang sulit dicari pada waktu itu. Profesor Mujibur Rahman menambahkan, secara kultural dan historis, masyarakat Kalimantan sudah menjadi basis NU jauh sebelum organisasi didirikan secara formal. Di sini Islam tradisional Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah berkembang secara intensif sejak abad ke-18. Jangan lupa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia ulama besar dan mufti Kesultanan Banjar, dan dia membangun pesantren tradisional di sini, ya, namanya Dalam Pagar dulu di sana, itu pesantren pertama dia. Nah, lalu dia mengarang kitab-kitab, dia mengarang kitab Sabilal Muhtadin, dia mengarang kitab Tuhfatur Raghibin, ya, berbahasa Arab Melayu, ya, tulisan Arab, bahasanya Melayu gitu maksudnya, ya. Nah, ini kan adalah cikal bakal dari Islam tradisionalis di sini. Itu. Jadi sebelum adanya organisasi formal yang namanya NU, ya orang sini secara kultural keagamaan mayoritas sudah NU. Itu yang lebih penting menurut saya. Jadi ketika organisasi itu datang, ya ini hanya mewadahi saja. Maka dari itu juga dulu, saya tidak ingat tahunnya ya, tahun berapa, tahun 1930-an awal, saya kira, atau sebelum itu, di sini ada organisasi tradisionalis juga, namanya Musyawaratut Thalibin. Jadi musyawarah para pelajar agama. Isinya itu kaum tradisionalis. Pasca Muktamar ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, komitmen Nahdlatul Ulama terhadap bentuk negara yang damai terwujud melalui andilnya Kiai Wahid Hasyim saat menjadi anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kiai Wahid Hasyim turut menerima dan merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketuhanan, kata Soekarno, itu konsep yang abstrak, berbeda dengan Tuhan. Kalau Anda bilang pulau dengan kepulauan itu beda, ya kan? Nah, karena itu konsep ketuhanan tidak eksklusif, tetapi mencakup semua kepercayaan tentang yang absolut. Ini suatu kecerdasan dari Bung Karno. Nah, solusi kedua itu diberikan oleh Bung Hatta bersama Wahid Hasyim dan kawan-kawannya. Ketika mereka mengganti ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya,
dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang Maha Esa itu bagi orang Islam mewakili akidah monoteistik mereka, ya, keyakinan monoteistik mereka. Sehingga dengan rumusan itu maka terakomodasilah keinginan dari kelompok Islam ini, ya, di dalam rumusan Pancasila. Selanjutnya dalam perjalanannya berbangsa dan bernegara, NU senantiasa konsisten dalam menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui Islam Nusantara. Kita menawarkan kepada dunia, kami punya Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Islam yang menghargai budaya. Islam bukan hanya menghargai, menjadikan budaya sebagai infrastrukturnya Islam. Biarkan budaya ini berkembang. Biarkan budaya bangsa ini berkembang bebas, asal tidak bertentangan dengan syariat. Islam Nusantara itu sangat klop dengan Pancasila. Pancasila itu merupakan hasil kreativitas dari bangsa Indonesia. Tapi akar daripada Pancasila betul-betul itulah bangsa Indonesia. Bangsa yang bertuhan, yang berperi kemanusiaan, yang ada kesatuan, berkeadilan, ada hikmah dan kebijaksanaan dalam musyawarah. Itulah karakter bangsa Indonesia. Itu sama dengan visi misi saya, Islam Nusantara. Kompas TV